Businessman Opinion. Mitra bisnis platform arsitektur Rethinking the Future melaporkan Jakarta merupakan kota yang memiliki tata kota paling buruk di dunia akibat cacat atau kurangnya perencanaan infrastruktur. Ibu kota Indonesia yang sangat padat ini membuat Jakarta dikatakan sebagai tempat dengan desain terburuk di bumi lantaran ruang hijau terbukanya kurang memadai. Kemacetan lalu lintasnya ekstrim dan perluasan kotanya tidak terencana. Gimana komentar Anda mengenai penobatan Jakarta menjadi kota dengan tata kota terburuk dunia? Silakan 633-9160. 633-9160. Aku setuju banget sih ya, misalnya contoh yang paling nyata itu misalnya yang jalan tol itu, akses ke pintu masuk tol. Itu kalau misalnya mau masuk, itu kadang-kadang bisa berseberangan dengan orang yang mau nyebrang. Contohnya yang di depan Trisakti itulah, gitu. Nanti pelebaran jalan dari mobil yang bisa 4 tiba-tiba bisa menjadi 2. Pantesan aja bisa macet kayak begitu. Jadi mereka kalau membuat jalan atau membuat flyover atau apa itu mungkin nggak mikirnya dari hulu ke hilir, cuma yang penting jadi aja gitu. Jadi kalau dapat predikat begitu sih sangat pantas sih saya merasa gitu. Iya, opini saya terus terang mengenai penilaian tata kota di ibu kota Jakarta itu sungguh satu masukan yang bagus ya. Kita harus bercermin dari penilaian tersebut, artinya untuk langkah ke depan. Namun kalau kita harus jujur, penilaian ini bukan satu titik ya, artinya dilatar belakangi oleh sejarah pembentukan ibu kota sendiri, Jakarta dalam hal ini. Kita merdeka baru 76 tahun yang lalu. Kalau dibandingkan dengan Amerika, itu penataannya sudah hampir 300 tahun yang lalu mereka merdeka. Eropa itu juga sama, malah dia yang membangun Amerika dan penduduknya sampai saat ini terbilang dikit. Sedangkan kita penduduknya besar dan kenyataannya Jakarta juga paling banyak penduduknya dengan luas daerah yang tidak mumpuni gitu loh. Nah, namun kita juga tahu bahwa latar belakang berdirinya ibu kota Jakarta sejak merdeka sampai sebelum era Jokowi hancur. Saya katakan hancur. Karena apa? Karena tidak membangun sesungguhnya, tetapi memanfaatkan saja, gitu. Jadi sekarang inilah tolok ukurnya untuk jadi kemudian hari, entah itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita bisa lihat sekarang infrastruktur pemerintah sudah bangun, MRT ada, ruang terbuka ditata kembali gitu loh. Jadi kita mudah-mudahan 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan Jakarta semakin bagus, dengan catatan penerus penguasa ini harus dilandasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya rasa itu saja. Itu Jakarta aja sekarang tuh berantakan, baju oranye biru hijaunya nggak ada lagi, jarang yang kerjain. Itu tanaman-tanaman juga nggak dirapihkan, itu berantakan. Dulu waktu saya kecil tuh di Jalan Gajah Mada Raya tuh ada pohon flamboyan. Kalau dia berbunga bagus sekali, kalinya pun lebar, jarang terjadi banjir. Sekarang mana pohonnya nggak ada, nggak ditanemin, dibikin jalan busway tapi pohonnya pada gundul, nggak ada pohon lagi. Di depan itu tuh Untar tuh dekat situ, dekat itu kalinya dulu lebar, jarang terjadi banjir. Sekarang banjir di mana-mana. Itu aja. Menurut saya informasi atau data dari pihak organisasi luar negeri itu menurut saya tidak 100% benar, tapi kalau 80% benar itu saya percaya. Kenapa masih ada 20% yang belum tentu benar? 20% itu kadang-kadang organisasi luar negeri atau organisasi dunia itu memang ada kepentingan politik dari negara dikuasa. Baik, sekarang kita kembali ke yang 80%. 80% itu tata kota salah, memang dari dulunya udah salah. Pak Basuki Cahayapurnama datang udah terlambat lah, karena sudah puluhan tahun. Kalau suatu kota sudah berkembang puluhan tahun, tata kotanya salah, udah sangat sulit diperbaiki. Tapi di era yang sekarang ini ada hal yang lebih parah, yang memperparah urusan tata kota atau kota Jakarta. Apa itu? Saya punya satu teman yang investor besar, dia itu masih ditawarin tanah zona hijau di dalam kota Jakarta, bisa diperjualbelikan di
nanti pasti keluar suratnya semua. Nah, ini makin hancur. Jadi maksud saya generasi sekarang ini bukannya gubernurnya memperbaiki, tapi ada pihak-pihak yang justru makin menghancurkan karena semua membela kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Nggak percaya ya kalau Jakarta yang paling buruk. Itu yang bilang siapa gitu? Di dunia loh. Di dunia itu berapa negara? Banyak negara-negara juga yang masih amburadul dibanding kita kan. Kok kayaknya menyudutkan sekali Indonesia, ibu kota negaranya dibilang terburuk. Nggak percaya saya. Kita harus yakin. Thank you. Kalau menurut saya nggak aneh ya. Itu kalau aneh kalau dibilang Jakarta itu tertata paling tertata, itu aneh. Ya tapi sejelek-jeleknya kota Jakarta ya kita harus cintai juga lah ya. Kita nggak bisa salahkan pemimpin sekarang ini karena perencanaan kota itu butuh mesti dilihat dari berapa puluh tahun yang lalu. Mungkin peninggalan dari Belanda juga ada andil di sini. Membangun kota Singapura, kayak contoh Singapura itu build dari nol, itu emang lebih gampang kalau udah ada roadmap-nya. Dia akan bangun ini, kata bawah tanah, itu akan lebih. Kalau di Indonesia kan kesannya tambal sulam gitu loh. Contoh paling gampang ya galian kabel, galian got, galian apa itu masih tarut marut ya, contohnya itu ya. Baik, itu aja sih, makasih. Kalau kita mesti fair ya, kalau dibilang terburuk seplanet atau sedunia juga enggak. Cuman memang di zaman pemerintah provinsi saat ini, di bawah Pak Anies saat ini memang tidak ada kemajuan apa-apa. Di Jakarta itu secara infrastruktur kita harus mengakui itu. Memang ini Jakarta seperti seolah-olah 5 tahun ini berhenti, tidak ada pembangunan. Nanti mungkin yang yang agak kelihatan itu nanti ini gedung olahraga yang besar yang di daerah Priok itu loh, yang termegah se-Indonesia itu. Selebihnya memang kalau kita nilai secara fair memang tidak ada perkembangan apa-apa dalam 5 tahun ini. Tapi sekali lagi kalau dibilang terburuk seplanet atau sedunia juga saya pikir juga enggak lah, banyak negara-negara yang lebih buruk lah kondisi kotanya. Demikian, terima kasih. Ya ini mau dibilang apa ya, kalau emang dibilang terburuk ya emang udah lama Jakarta begini, kemajuannya dikit-dikit aja. Ya karena emang penduduknya ya maunya begitu dapat pemimpin yang ini mau dibilang jelek juga kan, tapi dapat penghargaan dari Mendagri. Jadi ya pemimpinnya dari daerah sampai pusat ya udah sama aja gitu, ngikutin rakyatnya mau kumuh ya diikutin, ditertibkan, pada protes ya udah didiemin. Kalau yang sebelumnya kan ada pemimpin Jakarta yang galak, maksudnya yang mau bikin Jakarta maju tapi dikompor-komporin. Nah, akhirnya ya diobrak-abrik sampai rakyatnya ikut-ikutan nggak senang, ya udah emang Jakarta ya nasibnya begini karena rakyatnya juga maunya nggak maju-maju gitu. Terima kasih. Kalau lihat tata kota di Jakarta itu kan sudah ada tata ruang tuh dari produksi tahun 1985. Yang bikin itu kan pemerintah lah sama DPRD gitu ya. Tapi kan pemerintah itu sepertinya nggak menjalankan, sukanya bikin peraturan daerah tapi nggak dijalankan. Begitu swasta membangun kan ribet karena kan nggak sesuai dengan selera pasar. Ya itu dijalankan susah lah. Makanya kan kalau pengembang besar itu lebih suka di pinggiran kota Jakarta yang masih polos itu. Jadi dia bisa menata gitu. Jadi pemerintah kita itu seperti itu suka bikin peraturan doang, tapi itu nggak dijalanin dari zaman ke zaman. Makasih. Begini ya, saya sangat super setuju dengan citra kota terburuk ya, penataannya ya Mbak ya. Menurut saya dari zaman Belanda itu kan penataannya sudah sangat baik di zamannya dengan arsitek-arsitek Belanda yang sudah terpelajar ya. Lantas yang sekarang ini dengan adanya perkembangan tata kota itu, undang-undang cagar budaya tidak diberlakukan ya. Jadi Indonesia itu nggak punya cultural heritage arsitektur karena udah dibongkar semua untuk kebutuhan bangunan-bangunan yang yang zaman Belanda itu sudah tidak ada gitu.
Betul, apalagi yang lahan yang terbuka itu hampir hanya ada di Monas kalau di Jakarta. Yang lain yang seluas itu udah nggak ada lagi. Saya kira lembaga survei itu juga bahasanya terlalu ekstrim kalau dibilang terburuk di bumi ya untuk Jakarta ya. Tetapi ayo kita coba sama-sama lihat secara fair ya. Memang Jakarta itu puluhan tahun yang lalu sebelum Gubernur Jokowi, menurut saya itu rencana master plan-nya udah ada. Cuma eksekusinya yang tidak terlaksana. Jadi dampaknya macet terjadi dulu, sementara eksekusi daripada planning tata kota dan lain-lain yang berhubungan dengan Bekasi atau kota-kota penyangga lain tidak terlaksana. Sehingga kita merasakan beberapa tahun yang lalu itu luar biasa macetnya dan lain-lain. Sebab kenapa? Master plan-nya tidak dilaksanakan, tidak dieksekusi. Begitu Jokowi masuk, langsung ketok palu, MRT kerja, semua kerja. Nah terus kedua, kalau kita mengatakan penghijauan, memang kita juga akui dari dulu Jakarta itu adanya hanya Gelora Bung Karno di sekitar sana aja, hampir yang lain-lain nggak ada. Begitu masuk Jokowi sama Basuki, mulailah dibuat RPTRA dan lain-lain. Tujuannya memang untuk penghijauan, tetapi sangat disayangkan sekarang terhambat lagi. Nah terus dikatakan kemacetan dan lain-lain, saya kira kita sama-sama harus mengakui fair. Kita tidak bilang pendukung Jokowi dan lain-lain. Kita melihat dari sudut pandang yang sangat-sangat master plan, saya kira Jakarta ada, tetapi eksekusinya yang terlambat, sehingga adalah tadi yang dikatakan terburuk di bumi. Tapi saya kira ini surveyor ini nggak terlalu ekstrim sih bahasanya. Tapi kita bersyukurlah beberapa tahun terakhir ini banyak dieksekusikan, banyak dikerjakan proyek ini. Kita harapkan mungkin 5 tahun ke depan Jakarta akan jauh lebih baik. Terima kasih. Sekarang saya lihat aja deh, tergantung siapa yang menilai. Kalau kita di Indonesia bilang, oh Jakarta ini terburuk segala macam, katanya orang tetap aja ke Jakarta, ya kan? Kalau mau ke ruang hijau, pergi ke Bogor tuh, atau pokoknya keluar kota di luar kira-kira 5-60 km udah hijau. Jadi saya bilang tergantung perspektif aja, jangan memaksakan pikiran orang untuk mengatakan negara kita jelek lah, kota kita jelek lah. Tapi nyatanya kalau tetap mereka itu juga mengambil kesempatan ke negara ini untuk mengambil keuntungan, nah mereka juga nggak melihat seperti itu. Kan sekarang sudah banyak investor luar negeri itu, istilahnya satu, mereka masuk ke area industri, mereka juga punya saham. Kenapa kok tidak dilihat ke sana? Mestinya kan, kalau memang Indonesia khususnya Jakarta ini tidak baik, mereka kan nggak mau invest di sini. Tapi nyatanya mereka taruh duitnya juga. Jadi aneh saya bilang, yang mau dilihat atau secara ekonomi itu bertabrakan. Nah, kalau saya sih lihatnya begini, kalau pemerintah sekarang itu sudah mulai mengurai ya. Seperti kita sudah ada MRT atau ada kereta layang segala macam. Nah, itu menurut saya itu kan sudah ada perubahan. Saya sih yakin 5 tahun ke depan mungkin Jakarta ini mungkin jadi kota yang bagus, apalagi kalau lingkungannya dirapiin. Jadi saya bilang yang bicara itu terus terang dia tidak memihak Jakarta lah, tidak memihak Indonesia. Jadi kita abaikan lah orang-orang seperti itu. Terima kasih. Yang soal Jakarta ini kan banyak ya permasalahannya, yang kayak misalkan Joe Biden memperingatkan Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Itu direspon juga sama Ahmad Riza Patria sama Anies Baswedan juga ya. Terus Jakarta emang ya sebagaimana terekam di kamera NASA kan ruang lingkup hijaunya banyak pohon yang dibabat ya. Terus ruang hijaunya juga kurang. Terus apa ya? Aduh, benar. Kalau pemerintahan Anies sih saya kurang setuju. Kalau Ahok sih dulu, wah bagus, Danau Sunter aja. Danau Sunter itu yang keruk sampai 1 meter. Ya Sunter jadi nggak banjir. Yang Monas itu yang ditukur pohon
jalannya bakal apa, bakal Formula E, anggarannya aja juga dia yang sebagaimana dilaporkan tadi sama Mbak Anita yang berita sebelumnya tuh, benar-benar deh saya geleng-geleng kepala juga. Iya, oke. Saya harapkan dengan adanya perintilan seperti itu kita mesti introspeksi. Marilah kita seperti gelas kosong, jangan sok merasa kita itu udah paling bagus. Jadi saran saya, pihak terkait ya, terutama dari Dinas Tata Kota Jakarta, itu sudah ada blueprint. Saya punya teman salah satu bupati bahwa blueprint yang ada di Tata Kota Jakarta itu udah dari zaman Soeharto ada. Cuman masalahnya pelaksana di lapangan itu yang nggak konsisten, mudah ditembak ini, mudah ditembak itu, yang harus itu diperuntukkan untuk penghijauan, mereka jadikan perumahan. Yang diperuntukkan untuk yang lain dan sebagainya, mereka langgar semua. Nah, ini saya harapkan jadi alat introspeksi lah, terutama dari pihak-pihak yang paling bertanggung jawab itu terhadap Tata Kota Jakarta ya. Nah, jangan kita merasa bahwa kita udah paling bagus. Saya alhamdulillah udah pernah jalan ada dari beberapa puluh negara. Itu begitu mudahnya kita mau masuk ke kampung ya, pakai mobil, waduh, benar-benar tuh jalannya enak sekali. Mau masuk gang mana aja enak. Nah, tapi di kita coba bayangin, banyak sekali rumah-rumah kumuh, banyak sekali yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih. Iya, memang penilaian dari lembaga atau badan di dunia atau di luar negeri mungkin kemungkinan itu ada benarnya ya, karena kalau kita melihat kondisi Jakarta sekarang, memang benar ada pembangunan taman-taman, pembangunan trotoar, pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Namun pertanyaannya, apakah semua itu dirawat dengan baik dan benar? Kalau kita lihat benar taman-taman di DKI Jakarta itu sekarang sudah banyak yang kurang terawat ya, dan kondisinya itu sudah tidak sama lagi seperti waktu baru dibangun. Ya biasalah itu di negara kita seperti itu, kalau pertama-tama kali bangun bagus, tapi lama-lama perawatannya tuh kurang diperhatikan sehingga kesannya tidak bagus gitu ya sebagai infrastruktur umum gitu. Dan memang benar penilaian kemungkinannya Badan Dunia ini Jakarta semerawut dan sebagainya. Kita lihat kan tata kotanya juga kan itu kan tidak terstruktur dengan rapi dan baik, akan tetapi lebih ke semerawutan itu dan itu memang terlihat dari dulu sampai sekarang. Beberapa kali pergantian gubernur atau apapun itu memang sudah berusaha untuk memperbaikinya, tetapi tetap saja jadi seperti ini juga ya. Kemungkinan seperti itulah, seperti apa kondisinya, seperti apa yang dikatakan badan atau lembaga dunia itu kemungkinan ada benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ini kan bukan berawal dari sekarang, kan berawal dari dulu gitu. Kiranya perencanaan dari awal itu tidak terarah, tidak terencana yang baik, dan juga dulunya itu memang kotanya udah padat, dibangun jadi kota, terjadilah suatu zaman Ali Sadikin kampung gusuran kan. Jadi perencanaan zaman Ali Sadikin sampai sekarang ini memang ada satu rencana, tapi aplikasinya terhalang dengan macam-macam keadaan sosial dan politik budaya. Jadi yang sekarang ini bagaimana menata mewarisinya supaya jangan sampai yang dinilai oleh kelompok masyarakat tertentu itu tersebut. Kedua, ini pelajaran. Sama juga nanti kalau kita lihat bernegara ke depan. Kalau sekarang ini yang mewariskan hutang banyak kepada kita, jangan lagi disalahkan yang akan pimpinan akan datang, tapi siapa yang melaksanakan sebelumnya gitu loh. Jadi jangan bicara hari ini, tapi bicara lagi sejarah historisnya bagaimana gitu loh Mbak. Kami kepada internasional, tentang yang dibilang oleh masyarakat yang kelompok madani, yang kelompok yang peduli, kasihan nantinya yang mewarisi untuk apa yang berikutnya dengan utang yang begitu menumpuk katanya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang dibayangkan. Terima kasih. Memang ya kalau saya melihat sih pembangunan tol ya itu dari Cakung sampai Kelapa Gading itu macet gitu loh. Ini jalanannya aja belum dibetulin, masih
ganggu-ganggu gitu loh. Maksudnya belum rata gitu loh. Jadi kita bawa mobil ini nggak enak, bawa motor juga nggak enak gitu loh. Cobalah diratain. Selain itu di Kelapa Gading juga ya itu bakalan macet. Pembangunannya salah, masa tiang-tiangnya depan ruko orang itu salah loh, itu buat turun-turun nggak jadi dibikin tuh salah, itu Wika dituntut aja loh sama ruko-ruko sama semua rekon di sana. Makasih, memang nggak bagus. Ya kalau menurut saya sih bener sih, tapi semakin lama semakin bagus sih, maksudnya walaupun karena kan kalau membangun kota itu kan sebenarnya harus dari awal benar-benar dia dibuka hutan dulu, zaman dulu banget itu udah harus dipetakan gitu loh, dia membuatnya apa segala macam, karena kan dari bawahnya, dari misalnya mau ada salurannya, listriknya segala macam itu kan harus ditanam dulu sebelum yang di atasnya dibangun gitu. Jadi memang udah susah, dari sananya udah salah gitu loh. Tapi ya kesini udah banyak yang berubah dan udah cantik sih dikit-dikit, tapi ya memang perlu lebih banyak usaha karena memang dari awalnya sudah bobrok gitu loh. Oke, terima kasih. Ya, menurut saya ya kita ambil saja mungkin sisi baik dari pernyataan yang itu tadi. Tapi yang saya rasakan, yang saya udah tinggal di Jakarta ini dari kecil sampai umur sekitar 47 tahun ini, ya saya merasakan Jakarta sekarang malah menurut saya lebih nyaman gitu, dengan tata kota yang menurut saya juga lebih memanusiakan manusia lah, dengan jalan trotoar yang lebih besar, kemudian pembangunan yang lebih bisa dinikmati oleh semua orang, fasilitas juga lebih banyak, akses juga lebih mudah. Kalau masalah lahan memang terbuka hijau memang berkurang, ya memang itu satu konsekuensi ya. Di mana-mana pun juga kita dengan ada pembangunan mungkin juga malah lahan juga banyak yang sedikit banyak akan berkurang. Namun kalau kita lihat sekarang walaupun meskipun lahan kemungkinan banyak berkurang karena pembangunan, tapi ya tidak mengurangi rasa hijau di jalan-jalan segala macam, malah sekarang lebih menurut saya lebih terawat. Mungkin itu aja kali ya. Sebenarnya sih kalau di Indonesia itu menurut saya bukan cuma Jakarta ya, hampir semua kota-kota besar di Indonesia itu rata-rata nggak terencana dengan baik ya. Sebenarnya sih kalau lihat dari rencana tata kotanya sih ada, cuman ya kadang-kadang itu ya bukan kadang-kadang sih, lebih banyak nggak diikutin, sehingga posisinya ya memang bisa tertata. Tapi pada prinsipnya sih sebenarnya kalau ciri-ciri negara yang memang berkembang itu ya memang begitu. Kalau khusus Jakarta sebenarnya kalau ya 5-10 tahun terakhir ini harusnya ya bisa lebih baik lah, lebih nyaman. Tapi kalau tentang kemacetan ya memang saya rasa harusnya bertahap bisa lah ya, itu bisa lebih nyaman. Tapi kalau RTH ini kayaknya yang menjadi problem paling berat lah gitu ya, karena kita nggak ada namanya kayak Amerika punya Central Park, itu nggak ada. Di kita ya RTH-nya kalau lama-lama bukan makin nambah tapi makin nyusut sepertinya. Itu aja yang perlu diperhatikan. Jakarta menjadi kota terburuk juga tidak terlepas dari pembangunan ekonomi kita dalam 15 tahun terakhir memang sangat sentralistik di Jakarta, di Jawa khususnya di Jakarta. Sehingga seluruh daerah-daerah kawasan industri itu adanya di Jabodetabek. Lahirnya fasilitas-fasilitas kawasan industri yang memudahkan orang berinvestasi hanya di Jabodetabek, yang menyebabkan tenaga kerjanya dengan segala turunannya ya mobil, kendaraan, rumah, pembangunan gorong-gorong dan sebagainya jadi sangat bertumpuk-tumpuk begitu. Jadi memang tidak bisa hanya karena secara perencanaan pembangunan gedung dan bangunan, tetapi memang bagaimana pemerintah bisa memberi insentif agar daerah-daerah lain di Indonesia, di Sulawesi, di Lampung, atau di Banten itu menjadi juga kawasan industri, sehingga bisa mengurangi beban Jakarta
Sehingga Jakarta yang ada saat ini tidak pun bisa lebih baik, tapi tidak lebih buruk gitu. Kalau tidak akan lebih buruk dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda di Businessman Opinion.